Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Terjawab sudah, siapa dalang di balik pelarangan ALC untuk tayang di TV nasional? Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Apakah pertemuan Pemret dengan Presiden sama nilainya dan berdampak positif pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana pertemuan dulu berbagai media dengan Habibie, atau mungkin akan terkooptasi pertemuan Pemret, maaf kalau saya keliru tapi itu persepsi masyarakat, seperti Pemret dulu yang ketemu dengan Jokowi kemudian hilang kebebasan, bukan kebebasan mungkin tetap ada, tingkat kritisnya kepada Presiden. Saya nggak tahu apakah seorang Karni Ilyas bisa terkooptasi juga. Kalau sudah terkooptasi maka pilar keempat kita terima dulu dikafanin saja, Bang. Itu berkenan Abang jawab itu dulu, Bang. Biasa kan Abang nanya ke kami, dan sekali ini saya nanya ke Abang. Ya, persoalan. Saya nggak tahu Abang sudah hilang keberanian untuk menjawab. Nggak apa-apa, menyerah aja Bang, angkat itu. Tunggu dulu. Orang nggak dikasih kesempatan bicara. Jadi pertemuan Pemret dengan Presiden itu tidak ada yang aneh. Kecuali Soeharto ya. Semua Presiden melakukan. Dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame. 40 orang nggak ada kan. Jadi kalau dia kooptasi Pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada, dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para Pemret. Jadi kalau, dan semua Presiden melakukan. Mau Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri. Salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan Pemret? Buktinya ALC pun dilarang cuma. Oh jadi sekarang Abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang, Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV, itu bukan wewenang saya. Wewenang yang punya TV. Wewenang saya mengadakan ALC malam ini. Yang ada ikut. Aplaus dulu untuk Bang Karni tentang ini. Lembaga kepolisian, tolong. Ada fakta sekarang. Begitu berat beban-beban yang Anda hadapi. Beban-beban persoalan yang ada di dalam. Medsos, berita-berita, semua begitu transparan. Sehingga timbul reaksi-reaksi. Ada yang mampu bereaksi dengan kita seperti sekarang duduk diskusi, tapi ada yang bereaksi di jalanan. Terima reaksi itu. Jangan ambil langkah hukum meredam. Kalau Anda mengambil langkah hukum meredam terhadap kritik-kritik masyarakat, saya yakin mereka juga suka tadi sayang kepada polisi, butuh polisi. Tetapi mungkin cara itulah cara mereka cari perhatian untuk didengar. Nah, kalau Anda ingin meredam, percaya saya Anda Pak Kapolri, Anda tidak akan mampu meredam reaksi masyarakat terhadap kondisi kepolisian sekarang. Semakin Anda redam, semakin keras perlawanan. Jangan Anda tempatkan lembaga kepolisian berhadapan-hadapan dengan rakyat. Ayo, Anda siap, rakyat kami, rakyat saya, hai Sukatani, hai masyarakat lain, Anda telah mengingatkan kami. Terlalu jauh kami sudah melangkah, ayo, ingatkan kami lagi. Mungkin justru itu timbul simpati. Semakin ayo Sukatani yang lain. Justru itu akan berbalik polling terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Kita terima kenyataan. Siapa yang nggak sayang kepada kepolisian? Saya sangat sayang. Saya berkali-kali, maaf ya, pernah menjadi staf ahli, pernah membela bintang 2 di kepolisian, Pak Joko Susilo. Saya sayang ke polisi, saya butuh polisi. Pernah saya minta Pak Ahwilutan untuk mengajar di Fakultas Hukum UI, saya suruh berdebat dengan mahasiswa saya, anak-anak UI yang kritis menghantam Pak Ahwilutan, tapi Pak Ahwilutan sabar menghadapi mereka. Akhirnya mahasiswa saya, anak UI tahu sendiri, ada kadang-kadang ada nakal-nakalnya dalam menghantam itu. Tapi akhirnya cara Pak Ahwilutan dengan sabar, senyum ketika dikritik, justru jadi simpati dari mahasiswa saya luar biasa ke Pak Ahwil. Jadi jangan polisi menggunakan kekuatan dan kewenangannya
menarik ke ranah hukum. Saya juga ingin ingatkan teman-teman suka tadi, ayolah kita kritisi kepolisian, kita jaga kepolisian, kita ingatkan dia, tapi dengan cara yang lebih baik lagi. Walaupun mungkin ada kita harus belajar dulu, itu satu. Pak Kapolri, terutama saya ingatkan, saya kalau Pak Jokowi udah selesai lah ya, bagi saya kan, Pak Prabowo, Anda jangan mengulang kesalahan 10 tahun yang lalu. Anda jangan sampai memperalat kepolisian untuk kepentingan kekuasaan. Anda mau membantah apapun boleh. Kita terima fakta di lapangan, kita tahu persis bagaimana kekuasaan suatu rezim pemerintahan bukannya menghormati dan menghargai kepolisian untuk menegakkan hukum secara baik dan adil kepada seluruh unsur masyarakat, tapi telah memperalatkan kepolisian sedemikian rupa. Ini bukan omongan saya ansih seorang Nasrullah. Ini omongan teman-teman kepensiunan kepolisian jenderal-jenderal yang kita duduk atau orang-orang yang masih aktif di lembaga kepolisian tapi tidak berani bersuara. Tolong ingat, saya yakin Pak Sutadi, beliau ini punya idealisme yang saya ingat dulu saya ketemu beliau, sering ketemu di Barreskrim, sampai sekarang saya masih hormat pada beliau. Walaupun dalam berbagai forum seperti ini, untuk kepentingan publik, beliau membela kepentingan lembagaan kepolisian, tapi di luar itu, beliau juga sering mengkritisi, tapi tidak bunyi ke publik. Ya, nah, saya berpikir Pak Kapolri benahin lembaga ini. Masa jabatan Anda tidak lama lagi. Saya nggak yakin perlu Bapak perpanjang diri Bapak, tapi sisa jabatan ini kesempatan Bapak memperbaiki keadaan kepolisian. Sudah sangat tidak sehat. Masalah tadi Pak Fredrik bilang, udahlah Pak Fredrik, saya tidak ingin cari muka yang berlebihan, karena bagi saya kepentingan bangsa dan negara rakyat ke depannya jauh lebih penting daripada kepentingan saya disambut dengan baik atau tidak di kepolisian. Ya, bagi saya fakta, dan itu diakui oleh semua lawyer yang berhubungan di lembaga kepolisian, hampir tidak ada laporan polisi yang tidak harus kita backup. Maaf benar, itu harus dibenahi Pak Kapolri, Pak Irwasum, Propam. Anda punya aparat untuk memantau keadaan di reserse itu, ya, pantau dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi semua kasus dijadikan proyek. Jangan jadikan lembaga kepolisian yang baik, yang indah ini dibentuk sebagai korporasi. Jangan begitu.